Shalom Miss, perkenalkan nama saya Kevin Ebenezer Simanamare dari kelas 12 IPA 1. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang metabolisme. Selamat menyaksikan. Oke, yang pertama adalah pengertian metabolisme. Metabolisme berasal dari bahasa Yunani metabolismos yang berarti perubahan. Sebagaimana salah namanya, metabolisme semua reaksi kimia yang terjadi dalam organisme termasuk pada tingkatan sel. Jadi metabolisme itu adalah proses sel mengekstrak energi dari lingkungannya dan mengkonversi bahan makanan menjadi komponen-komponen sel melalui jaringan reaksi kimia yang terintegrasi sangat rapi. Oke, yang berikut adalah metabolisme memiliki 3 tujuan, yaitu pertama, konversi makanan menjadi energi untuk melakukan proses seluler. Kedua, konversi makanan atau bahan bakar menjadi bahan penyusun protein, lipid, asam nukleat, dan beberapa karbohidrat. 3. Pembuangan limbah nitrogen. Reaksi yang dikatalis oleh enzim ini memungkinkan organisme dapat tumbuh dan berkembang biak, mempertahankan strukturnya, dan merespon lingkungannya. 4. Fungsi spesifik. Pertama, untuk memperoleh energi kimia dalam bentuk ATP dari hasil degradasi zat-zat makanan yang kaya energi yang berasal dari lingkungan. Yang kedua, untuk mengubah molekul zat-zat makanan atau nutrisi menjadi prekursor unit pembangun bagi biomolekul sel. Yang tiga adalah untuk menyusun unit-unit pembangun menjadi protein, asam nukleat, lipida, polisakarida, dan komponen sel lain. Yang keempat, untuk membentuk dan merombak biomolekul. Oke, berikut ini adalah fungsi pada umumnya yang selain bertujuan untuk membentuk energi. Yang pertama adalah mengganti sel atau jaringan yang rusak. Yang kedua adalah respirasi jaringan pada tubuh. Yang tiga adalah pertumbuhan jaringan tubuh. Yang keempat, penyusun unit pembangun sel. Kelima, menghasilkan energi dari perubahan zat-zat makanan yang ada pada tubuh. Berdasar tujuannya, metabolisme dibagi menjadi 2 bentuk atau 2 jalur, yaitu anabolisme dan katabolisme. Yang pertama, anabolisme. Anabolisme terjadi ketika reaksi kimia menyusun senyawa sederhana menjadi senyawa kompleks. Anabolisme membutuhkan energi untuk menyusun senyawa tersebut menjadi senyawa kompleks dan bersifat eksergonik. Salah satu bentuk anabolisme adalah proses fotosintesis yang terjadi pada tumbuhan. Jadi anabolisme itu juga disebut biosintesis, fase pembentukan atau sintesis dari metabolisme. Molekul pemula atau unit pembangun yang lebih kecil disusun menjadi makromolekul besar yang merupakan komponen sel, seperti protein dan asam nukleat. Kompleksitas struktur. Proses ini memerlukan input energi bebas yang diberikan oleh pemecahan ATP menjadi ADP dan fosfat. Biosintesis beberapa komponen sel juga memerlukan atom hidrogen berenergi tinggi yang disumbangkan oleh NADPH. Katabolisme dan anabolisme terjadi secara bersamaan di dalam sel dan kecepatan prosesnya diatur sendiri-sendiri. Oke. Yang kedua atau jalur kedua adalah katabolisme. Katabolisme terjadi ketika reaksi kimia mengurai senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana. Katabolisme akan menghasilkan energi ketika mengurai semua senyawa kompleks tersebut menjadi senyawa sederhana dan bersifat energonik. Salah satu bentuk katabolisme adalah proses respirasi pada makhluk hidup. Jadi katabolisme itu merupakan penguraian senyawa makromolekul menjadi senyawa-senyawa yang lebih sederhana atau menjadi unit-unit senyawa penyusunnya. Misalnya, penguraian karbohidrat menjadi glukosa dalam sistem pencernaan atau penguraian glukosa menjadi CO2, air, energi dalam bentuk ATP melalui proses glikolisis dan siklus asam sitrat.
Oke, berikutnya proses metabolisme pada makhluk hidup terdiri atas 3 bagian. Yang pertama adalah metabolisme karbohidrat. Apa itu metabolisme karbohidrat? Jadi, pada proses pencernaan makanan, karbohidrat mengalami proses hidrolisis atau penguraian dengan menggunakan molekul air. Proses pencernaan karbohidrat terjadi dengan menguraikan polisakarida menjadi monosakarida. Ketika makanan dikunyah, akan bercampur dengan air liur yang mengandung enzim ptyalin. Enzim ini menghidrolisis pati menjadi maltosa dan gugus glukosa kecil yang terdiri dari 3 hingga 9 molekul glukosa. Jadi, metabolisme karbohidrat ini mencakup penguraian atau katabolisme, sintesis atau anabolisme, dan perubahan bentuk karbohidrat dalam tubuh organisme. Bentuk karbohidrat yaitu glukosa akan diurang menjadi senyawa gula sederhana yaitu monosakarida tadi. Jadi saat makanan dicerna, karbohidrat akan melalui proses hidrolisis, yaitu proses penguraian menggunakan bantuan air. Lalu setelah makanan tersebut ditelan dan masuk ke dalam lambung, makanan tersebut akan bercampur dengan zat yang akan disekresi lambung. Kemudian makanan tersebut akan masuk ke dalam duodendum dan bercampur dengan getah pankreas. Hasil akhir dari metabolisme karbohidrat adalah senyawa-senyawa gula dalam bentuk fruktosa, glukosa, monosakarida, dan manosa. Senyawa-senyawa ini kemudian akan diabsorpsi melalui dinding usus dan akan terbawa oleh oleh darah. Oke, yang berikut adalah metabolisme lemak. Apa itu metabolisme lemak? Metabolisme lemak adalah proses di mana asam lemak akan dicerna, kemudian dipecahkan untuk menghasilkan energi atau disimpan di dalam tubuh sebagai cadangan energi. Proses metabolisme lemak terjadi di dalam usus dan dibantu oleh enzim lipase yang terkandung di dalam usus. Jadi metabolisme lemak ini ketika makanan masuk ke dalam usus akan mengalami kontraksi yang merangsang keluarnya hormon koleistokinin. Hormon tersebut merangsang kantong empedu berkontraksi dan menghasilkan cairan empedu. Cairan empedu mengandung garam yang berfungsi untuk mengemulsi lemak menjadi butiran lemak dengan ukuran yang lebih kecil. Ukuran butiran lemak yang lebih kecil akan menggunakan proses hidrolisis lemak oleh lipase yang diproduksi pankreas. Proses metabolisme sebagian besar terjadi dalam usus, namun juga terdapat pada hati, sel-sel otot, dan sel-sel lemak untuk dipakai sebagai energi atau disimpan sebagai energi cadangan. Yang ketiga adalah metabolisme protein. Metabolisme protein merupakan proses kimia dan fisik yang mencakup pada perubahan atau anabolisme protein menjadi asam amino dan penguraian katabolisme asam amino pada protein. Protein dalam makanan sebagian besar berasal dari daging dan sayuran. Protein dicerna di dalam lambung oleh enzim pepsin yang aktif pada pH 2-3 atau suasana asam. Salah satu hal terpenting dari pencernaan yang dilakukan pepsin adalah kemampuannya untuk mencerna kolagen. Jadi, metabolisme protein itu asam amino yang telah tersebar melewati darah dan masuk dalam jaringan tubuh akan disintesis kembali menjadi protein. Protein ini berfungsi untuk mempertahankan fungsi sel-sel yang masih normal. Pada metabolisme, asam amino akan melakukan pelepasan gugus amino, kemudian perubahan kerangka karbon dalam molekul asam amino. Proses pelepasan gugus amino terjadi pada deaminasi dan transmisi oksidatif. Deaminasi oksidatif menggunakan dehidrogenase dalam katalis. Sedangkan jika transmisi, yaitu proses katabolisme asam amino yang melibatkan gugus amino pada satu asam amino terhadap asam amino yang lain.
asam amino tidak dapat disimpan pada tubuh manusia. Jika jumlah asam amino berlebihan atau terjadi kurangnya sumber energi lain, tubuh manusia akan menggunakan asam amino dalam sumber energi. Tidak seperti lemak dan karbohidrat, asam amino membutuhkan pelepasan gugus amino yang bertempat di deaminasi nitrogen alfa amino di dalam asam amino. Protein adalah produk yang dihasilkan oleh ekspresi informasi genetik, merupakan polimer asam amino yang terikat pada satu sama lain dalam ikatan dalam sel hidup. Berikut adalah proses metabolisme tubuh. Yang pertama adalah metabolisme basal. Metabolisme yang berkaitan dengan jumlah kalori yang dibakar dalam tubuh. Energi ini sebagai modal tenaga untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Jadi metabolisme ini terjadi ketika tubuh mampu menjaga organ penting agar tetap berfungsi dengan baik. Misalnya tubuh mampu mengubah makanan menjadi energi yang dapat digunakan untuk beraktivitas. Metabolisme ini menyumbang 70% dari proses metabolisme tubuh secara keseluruhan. Kedua adalah NEAT atau Non-Exercise Activity Thermogenesis. Aktivitas non-latihan termogenesis di mana metabolisme ini berkaitan dengan semua kalori yang dibakar ketika perasaan khawatir atau menggigil. Jadi NEAT ini termogenesis adalah produksi panas yang terjadi setelah makan, yang berperan dalam meningkatkan laju metabolik tubuh yang akan meningkatkan pengeluaran energi. Yang ketiga adalah aktivitas manusia. Metabolisme yang dipengaruhi oleh aktivitas manusia dalam pekerjaan sehari-hari maupun olahraga rutin. Dan satu catatan penting, NEAT ini metabolisme ini menyumbang 20% dari metabolisme tubuh. Oke, sekian video presentasi dari saya. Terima kasih telah menyaksikan Bismariana. Tuhan Yesus memberkati.